materi hari ini yaitu sistem saraf pada manusia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas struktur sel saraf atau neuron. Ada 7 bagian struktur sel saraf yang perlu kamu ketahui. Jangan sampai tertukar ya, karena setiap sel saraf memiliki fungsi yang cukup spesifik. Pertama, ada dendrit. Nah, dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek, di mana dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan yang akan dikirimkan ke badan sel. Pada badan sel inilah rangsangan yang sebelumnya dikirim mulai diproses. Nah, badan sel juga memiliki inti atau nukleus yang berada di bagian tengah. Kemudian ada akson. Akson sendiri merupakan jaluran sitoplasma yang panjang dan berfungsi untuk menghantarkan rangsangan. Panjang akson sekitar 1 mm sampai dengan 1 meter. Nah, kemudian ujung awal akson inilah yang disebut dengan akson hillox. Sedangkan ujung akhir akson disebut dengan akson terminal. Selanjutnya ada yang namanya sel Schwann. Sel Schwann merupakan sel saraf yang berupa lemak yang memiliki fungsi untuk menghasilkan selubung myelin. Nah, selubung myelin adalah bagian dari saraf yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberikan nutrisi. Gus Ranvier memiliki peran penting yaitu untuk mempercepat hantaran dari rangsangan. Ada badan sel. Pada badan sel, rangsangan yang sebelumnya dikirim mulai diproses. Kemudian, pada badan sel juga memiliki inti atau nukleus di bagian tengah. Selanjutnya ada macam-macam neuron. Neuron sendiri berdasarkan fungsinya, neuron bisa dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsi dan bentuknya. Untuk yang pertama, berdasarkan fungsinya, saraf dibagi menjadi saraf sensorik dan interneuron. Kemudian berdasarkan bentuknya, sel saraf terbagi menjadi sel saraf multipolar, sel saraf bipolar, dan sel saraf unipolar. Definisi dari sel saraf sensorik adalah saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera menuju sistem saraf pusat atau otak atau sumsum tulang belakang kita. Selanjutnya ada interneuron. Nah, interneuron adalah saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan di sumsum tulang belakang. Interneuron memiliki fungsi untuk menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Bagian-bagian dari interneuron itu ada 3. Yang pertama ada saraf konektor yang memiliki fungsi sebagai penghubung antar sel saraf sejenis. Kemudian bagian yang kedua ada saraf adjustor, di mana saraf ini berfungsi sebagai penghubung sel saraf sensorik dengan sel saraf motorik. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada sel saraf motorik, di mana saraf ini berfungsi untuk mengirim rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau organ atau kelenjar. Kemudian berdasarkan bentuknya, yang pertama ada sel saraf multipolar, di mana sel saraf multipolar memiliki 1 akson dan 2 dendrit, tetapi bisa juga lebih. Selanjutnya ada saraf bipolar, di mana saraf bipolar memiliki 2 juluran yang terdiri dari dendrit dan akson. Dan yang terakhir ada saraf unipolar, merupakan neuron bipolar yang hanya memiliki 1 juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya mengalami tusi. Rangsangan atau impuls. Rangsangan atau impuls adalah pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Sebagai contohnya, ketika tubuh merasa kedinginan, maka kita akan bergegas untuk mengambil jaket, atau ketika badan kita sedang demam, maka kita akan bergegas untuk mengompres kepala kita. Selanjutnya adalah materi gerak, di mana gerak dapat dibedakan menjadi 2,
Yang pertama adalah gerak sadar, di mana definisi dari gerak sadar adalah gerak yang terjadi akibat disengaja atau disadari. Contohnya seperti kita belajar, kemudian mengambil pensil, mengambil buku, itu adalah contoh dari gerak sadar. Dan yang kedua ada gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Contohnya seperti ketika kita megang air yang panas, maka secara tidak langsung tangan kita akan memasukkan tangan kita ke wadah air yang dingin.